kita mengadakan sosialisasi matador masyarakat tanggap donor darah. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Camat dan mewakilnya Bapak Sekmat. Silakan. tentang mengatur diri akan sekali dan saya di Kecamatan Bungasari mangga kurang fasilitasi di Kecamatan Bilir. Nah, dikira-kira di anak kawan suku orang separah kita, nah kita kami mengandung kami. Sakit itu kan sebetulnya akan tetapi mudah-mudahan saya lancar yang baru kasih kaum teman-teman tidak kita dan mau tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pemaparan matador Kota Tasikmalaya yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Direktur Bapak Maiman Nanang Rukmana yang senang disebut Abang. Untuk lebih akrabnya Abang Maiman. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat dan rahmatnya lah kita pada saat ini bisa berkenan hadir bertatap muka bertemu dengan akan-akan dede-dede semua, dan tidak lupa kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Camat dan atau yang mewakilinya dalam hal ini Pak Sekmat yang telah berkenan memberikan ruang dan waktu serta tempat kepada kami khususnya perkumpulan masyarakat tanggap donor darah atau sikap matador. Dan seiring berjalan memang merah itu identik dengan darah, kan? Berkumpul terkait dengan salah satu pelayanan kebutuhan dasar yang memang menjadi sebuah kewajiban pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah. Terkadang kita juga sering melupakan apa yang memang masalah itu. Terkadang kita cuma melihat dari sisi puncaknya saja, tapi pokok permasalahan atau akar masalahnya sendiri kita tanpa sadar tidak mau untuk membuka. Tapi kita pun juga menyadari bahwa permasalahan ini sebetulnya permasalahan publik, permasalahan general yang memang mau tidak mau harus melibatkan orang yang sama visi, persepsi, dan langkah serta pikiran. Jujur, maka kita membuat perangkat-perangkat Pak Sekmat. Perangkatnya adalah bagaimana matador ini per kecamatan itu ada paling tidak 3 pengurus wilayah kecamatan. Jadi kalau ada 10 berarti ada 30 pengurus wilayah, khusus di kecamatan Bungasari. Tidak pada saat berinteraksi, berkomunikasi tidak menjadi sulit, karena mereka dengan nawa itu yang tulus, teman-teman yang ada di depan ini bisa juga untuk membantu pemerintah dan membantu masyarakat khususnya kaitan dengan kebutuhan masyarakat. Di mana nanti jadwalnya akan di-share ke grup masing-masing. Bungasari misalnya Kelurahan Anu untuk kaitan tidak waktunya, karena dalam hari yang sama kita pun juga harus bisa menampung dan melayani kaitan dengan donor darah sukarela itu. Jadi kalau estimasi 69, saya secara pribadi dan atas nama perkumpulan mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Teteh, Akang yang hadir di sini, yang mana saya sendiri tidak asing kalau dengan Bungasari, karena Bungasari ini adalah kalau boleh bilang menjadi adiknya ini dia. Tahun 2004 saya masih keliling-keliling Pak Sekmat. Bungasari masih masuk wilayah kecamatan ini.
Jadi tidak asing untuk wilayah Gunung Sari, dan sangat berharap sekali teman-teman akang-akang, tete-tete, ibu bapak yang ada di sini bisa menjadi penggiat dengan nawaitu yang tulus. Tapi kita punya catatan, besok lusa bisa kita rasakan bersama. Daripada kita tersebar dengan cara masing-masing, lebih baik disatukan di dalam satu perkumpulan, yaitu perkumpulan Matador. Dan ini tidak akan ternilai harganya, tidak akan bisa dibayar dengan nilai angka-angka. Dan kita jangan bisa sampai berasumsi dalam pikiran hati kita bekerja dapat upah, enggak. Nah, insya Allah yang namanya catatan, niat dan perbuatan kita akan dibalas oleh Allah, dan itu tidak terhingga nikmatnya. Terima kasih sebagai penutup. Lebih lanjutnya nanti kan banyak hal teknis bisa dibicarakan dengan ya. Untuk supaya kita saling dekat dan mengenal, yang paling pokok adalah cita-cita kita bisa kita lakukan secara bersama-sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dari Matador dari kecamatan yang diwakili Pak Sekmas, terima kasih telah menyampaikan materi tentang pelayanan darat. Dan Bapak Ibu sudah tahu kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan nanti dari sesi seperti apa, insya Allah saya menanti dan tim Matador juga, kenapa terbentuk Matador sekarang sudah disebutkan, ya akan didiskusikan. Seiring berjalan dengan adanya undang-undang, salah satu tugas kami itu melaksanakan pelayanan darat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Jadi salah satu tugasnya itu melaksanakan pelayanan darat, tapi pelayanan yang lain, seperti perencanaan, pelayanan kesehatan ambulan, pembinaan relawan. Hari ini kita akan tugasnya di masalah pelayanan darat. Pelayanan darat dari mulai penggerakan, pengambilan, penyimpanan, dan pendistribusian darat sudah kita bahas hari ini. Untuk masalah pengarahan, rincian tentang biaya pengolahan darat. Memang ini yang sering ditanyakan terkait biaya pengolahan darat. Sesuai dari Permenkes, biaya pengolahan darat itu memang dibebankan sebesar 360. Tetapi jadi ada di beberapa rumah sakit swasta free semua. Ada juga yang hanya ditanggung hanya beberapa. Kalau ketentuan seperti itu bukan dari PNI tapi dari pihak rumah sakit. Sekarang alhamdulillah produksi di TNI Kota sudah bertambah dari mulai target 300 bulan kemarin sudah mencapai 400 lebih. Ketersediaan stok darahnya itu. Jujur update tiap hari itu kita kurang setuju, mungkin Matador juga kurang setuju karena dikhawatirkan ada embel-embel yang lain. Itu memutus mata rantai orang-orang yang intinya dunia perpeliruan. Ya. Kalau misalkan stoknya ada, otomatis mereka juga tidak bakal bisa berkutik. Jika dibutuhkan A ada, butuhannya ini ada. Jadi itu yang diharapkan dalam perkumpulan ini, dan memang kalau dari kami ini terkait pelayanan darah tidak ada stok yang kita informasikan dan aturan mainnya yang kita harus melalui call center. Itu terakhir dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan tidak luas Pak, biar Bapak lebih semangat untuk mengajukan pelayanan darah seperti apa. Bukan saya menantang, tapi ya memang hidup itu perlu ada saling mengingatkan. Kalau kita tidak ada yang soal poel, gampang wae, bahaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Sekmat yang mungkin mewakili kecamatan dan kelurahan. Mohon izin di sini ada yang diundang dari kelurahan. Ya. Berarti ini hanya murni pengurus wilayah ya. Dengan itu saya mohon dengan sangat akang-akang TTPP yang berada di wilayah kepengurusan untuk kelurahan dan kecamatan, karena dari awal kami itu sebenarnya ingin sekali melibatkan langsung kecamatan dan kelurahan untuk mendukung kegiatan kami ini, karena dari sana mungkin Bapak kami akhirnya memilih jalan untuk memilih para wakil itu secara independen, tidak melibatkan langsung kelurahan dan kecamatan. Tapi dengan harapan tetap ibu-ibu akang-akang teteh yang menjadi pengurus di kewilayahan itu harus seizin dan sepengetahuan Pak Lurahnya masing-masing. Karena mau tidak mau pekerjaan kita ke depannya itu akan selalu berhubungan dengan kepemerintahan yang berada di wilayah kerja kita nanti. Itu akan cepat tertangani. Tidak harus menunggu lagi proses yang 4 jam itu kan. Mudah-mudahan dengan jalan kita Nawa itu kita berhimpun dalam satu wadah yang insya Allah sebelum tanggal 14 kita sudah berbadan hukum ya Bapak. Dari gadis, dari bujang bisa diakumulasikan dimanapun akang teteh melakukan donor darah. Pertanyaan mungkin, saya Ali, ketua dari Kecamatan Gunungsari. Yang pertama pertanyaannya adalah untuk kepengurusan di tingkat kelurahan dan kecamatan, mengusulkan saya ke provinsi saya adalah 53 Bu, jadi kepada 54 ya, karena saya rutin donor, setiap 2 bulan itu saya rutin donor, dan setiap donor saya sudah ditunggu oleh teman-teman Tarase. Hanya ada golongan darah A, B atau O gitu, AB gitu. Nah mungkin nanti kalau boleh saya menyarankan di BNI Kota ada database yang untuk kasus negatif, karena sulit. Kasus negatif ini kan sedikit ya mungkin ya, mungkin nanti lebih paham. Gitu. Itu mungkin dari saya. Bila kita kembali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya mengenai itu donor darah ya Pak Bu? Kan ada ya waktu itu di grup Matador yang permasalahannya itu membutuhkan donor darah misalkan AB atau gitu ya. Apakah itu langsung ke rumah sakit atau ke PMI? Karena kemarin ada kejadian di Kecamatan Semidel, hari operator Kecamatan Gunungsari dia donornya langsung ke UTB bukan ke PMI. Dari grup Matador relawan gitu yang mau donor darah, tapi kenapa saya dianehnya ke UTB gitu? Oh iya nanti lah ditanya gitu. Itu aja sih Bu ya. Ya terima kasih. Permintaan abdi Pak upami hoyong donor darah biasa mah diinformasikan ke puskesmas. Nanti kan kader-kader Pak permintaan di Bungur Sari hoyong itu Pak supados informasi di puskesmas meluas Pak. Dan saat itu kan di Kelurahan Bungur Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk nanti peraturan-peraturan perkumpulan. Mekanisme yang memang kita hendaki idealnya agar setiap PP dan APW kelurahan maupun kecamatan itu atas dasar usulan. Ya, atas dasar usulan misalnya kalau dari kecamatan atau kelurahan paling tidak sudah ada 3 DDS, itu sudah berkumpul, dibentuklah kecamatan pun juga sama, kan? Tapi tidak menutup kemungkinan juga tidak DDS saja. Ya semacam saya nggak pernah didonor, nggak pernah mendonorkan darah karena 2 kali ditolak sama Kang Yudi. Sebenarnya tidak ada permasalahan untuk penghargaan. Memang kenapa kalau jadi kota masih jog-jog ya, bukan masalah jog-jog, karena kan untuk mendapat nomor di atas 50 kita belum dapat. Kalau misalkan kita ada, ya kita ajar, kita
bukan jadi persaingan, tidak. Di Kota Bandung pun banyak yang donor lebih dari 50-75 banyak orang kabupaten. Kenapa donornya di Bandung? Karena kerjanya di wilayah Kota Bandung. Kalau sudah Singdonor, sebenarnya database itu sudah ada di PNI. Sudah ada, itu lebih mudah. Kalau yang manual justru harus syaratnya difotokopi. Pada prinsipnya kita tergabung di perkumpulan masyarakat tanggap donor darah ini adalah murni panggilan kemanusiaan. Kita bergerak secara sukarela, yang mana tidak lain dan tidak bukan sebagai gerakan dari keprihatinan terkait dengan permasalahan salah satunya layanan dasar. Maka dari itu kita mencoba untuk membantu pemerintah, khususnya pemerintah Kota Tasikmalaya dan masyarakat, terutama masyarakat dalam hal ini adalah yang berkebutuhan terhadap ketersediaan darah. Maka kita melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, termasuk kepada penggiat-penggiat donor darah sukarela, agar bisa berpartisipasi bersama-sama kita untuk bisa membantu tujuan mulia kita semua dalam hal ini. Tentu kami tunggu tanggal 14 Juni kita akan melaksanakan donor darah bertempat rencananya di kelurahan di Balai Kota Tasikmalaya ya, kepada para donor darah sukarela. Itu sejak kapan Pak berdirinya Matador itu Pak? Belum lama, tapi perjalanannya sudah begitu cepat. 20 Mei Pak? 20 Mei Ya, itu finalisasi perkumpulannya, badan hukumnya, tapi kita sudah mulai perbincangan pada saat bulan puasa. Sekitar 1 minggu sebelum Lebaran kita sudah bertemu, berbincang, dan tanggal 20 Mei itu finalisasi kaitan dengan badan hukumnya. Dan syukur alhamdulillah sampai hari ini berkat bantuan dan kerjasama pihak semua itu sudah melakukan sosialisasi dan konsolidasi di 8 kecamatan dan besok tinggal 2 kecamatan, Purbaratu dan Cihideng. Ya, kalau saat ini Pak ada yang mau mendonor itu seharusnya kemana tuh Pak? Silakan bisa berkomunikasi dengan kita karena kita punya perangkat ke kelurahan-kelurahan yang namanya pengurus wilayah kelurahan. Informasi kaitan dengan itu, dan atau bisa langsung saja ke sekretariat yang kebetulan ada masih bergabung di kantor hukum Maiman dan rekan di klaster MPR Kota Tasikmalaya. Yang difasilitasi oleh Matador sendiri itu apa saja Pak yang difasilitasi? Ya, pertama kita juga nanti akan mencoba bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak PMI. Yang kedua, yang paling kita mungkinkan dalam hal ini adalah kaitan dengan sertifikasi digital. Jadi nanti para DDS ini akan menerima sertifikasi digital, dan ini juga menjadi bagian dari data kami untuk dalam rangka acuan-acuan besok ke depannya supaya bisa para DDS ini mendapatkan, taruhlah disebut penghargaan atau reward dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebetulnya ada target nggak Pak itu? Untuk starting action per tanggal 14 Juni ini paling tidak itu sekitar minimal 100 labu. Dan dalam rentang waktu 75 hari kita harapkan setelah tanggal 14 itu bisa sekitar 3.500 labu. Nah, tentunya juga akan continue setelah 75 hari tersebut supaya ketersediaan darah yang ada di PMI itu bisa mencukupi. Harapan kita tentu masyarakat Kota Tasikmalaya harus selalu sehat, gitu kan? Sehat dalam arti baik jasmani maupun rohani, dan kita intinya adalah bisa menyambung hidup seseorang, terutama kaitan dengan yang punya kebutuhan melalui donor darah. Untuk kegiatan sosialisasi edukasi terkait masyarakat tanggap donor itu dilaksanakan di 10 kecamatan. Ini kecamatan yang ke-8, terakhir besok ini 2 kecamatan lagi, Kecamatan Purbaratu dan Cihideng. Dan yang kami harapkan dari PMI intinya masyarakat khususnya Kota Tasikmalaya itu mau berbagi dan rajin untuk mendonorkan darah tanpa ada yang membutuhkan terlebih dulu gitu. Jadi sebagai pendonor darah sukarela, jadikanlah donor darah sebagai gaya hidup
kita gitu. Diharapkan kalau secara database memang masih minim ya, di bawah 0,5% masyarakat kota yang donor gitu. Ya. Itu Pak, kalau seandainya memang ada yang mau mendonor itu dari mulai berapa tahun sampai berapa tahun Pak? Untuk yang mendonorkan darah minimal usia 17 tahun, ya, maksimalnya 60. Itu kalau misalkan tidak memiliki riwayat penyakit yang menular. Nah itu yang tidak diperbolehkan itu penyakit apa saja Pak yang Untuk yang intinya sih penyakit-penyakit berat ya, yang punya jantung, tekanan darah tinggi itu otomatis tidak diperbolehkan. Apalagi yang penyakit penular hepatitis A, B, sifilis, HIV dan AIDS itu tidak boleh mendonorkannya. Untuk kegiatan donor kita ke depan ada berupa mobil unit ya. Jadi donor itu bisa di dalam mobil. Jadi masyarakat bisa memberikan informasi dulu kepada PMI, misalkan di daerah mana, tanggal berapa mau diadakan donor darah. Jadi PMI datang ke lokasi. Itu tempatnya terserah mau di tempat terbuka ataupun ada aula atau apa. Tapi kita sudah menyediakan 1 unit mobil untuk melakukan donor darah. Kita khususnya apalagi masyarakat kaula muda, yuk kita donor, bantu sesama ya, karena jenis golongan darah apapun yang dimiliki mau A, B, O dan AB itu sangat dibutuhkan.